Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Aisyah Aziza. Saya dari kelas 12 Akuntansi SMKN 43 Jakarta, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap tidak berwujud dan amortisasi. Pengertian aset tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Pengertian amortisasi adalah prosedur akuntansi yang secara bertahap mengurangi nilai biaya dan suatu aktiva dengan umur manfaat terbatas atau aktiva tidak berwujud lain melalui pembebanan berkala ke pendapatan. Jenis aktiva tidak berwujud yaitu 1. Paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya selama periode tertentu. Umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Contoh jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten yaitu sebagai berikut. Pada debit, yaitu amortisasi paten, dan kreditnya paten atau akumulasi amortisasi paten. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Bila paten itu digunakan dalam proses produksi, maka amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Namun, bila paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi aset tak berwujud paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. 2. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. 3. Ada merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan, usaha, atau orang untuk memakai cap, nama, atau lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi. Yang keempat ada franchise, adalah hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersilkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Ada 2 jenis kelompok franchise yaitu 1. Sistem franchise untuk produk dan jasa. Kedua, sistem franchise untuk lisensi untuk merek dagang. 5. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari 1. Pembelian, 2. Transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan pemilikan dalam firma. Dasar untuk menghitung goodwill adalah harga pasar atau jumlah yang akan direalisasi dari aktiva tersebut. Perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan dalam nilai bersih aktiva merupakan jumlah goodwill. Besarnya jumlah goodwill tergantung pada perundingan harga. Pembeli bisa memakai beberapa metode untuk menentukan besarnya goodwill, yaitu yang A. Kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata, yang B. Kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Karakteristik aset tak berwujud yaitu 1. Dapat diidentifikasi. Artinya, supaya bisa diidentifikasi, suatu aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan, atau bisa dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum, dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan.
Yang kedua, tidak mempunyai eksistensi fisik, yang artinya aktiva tidak berwujud mendapatkan nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang memakainya. Yang ketiga ada bukan aset moneter. Contoh aset moneter misalnya yaitu piutang, deposito, dan investasi jangka panjang atau saham dan obligasi. Ini juga tidak mempunyai substansi fisik. Aktiva tersebut mencerminkan berbagai hak-hak istimewa atau memberikan posisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Masa manfaat. 1. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang kelima, estimasi tindakan pesaing. Yang keenam, periode pengendalian aset. Yang ketujuh, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Contoh soalnya yaitu PT Karya Sejahtera membeli lisensi produksi produk kerajinan dari PT Indah Makmur. Masa manfaat yang disepakati adalah selama 4 tahun dengan nilai 120 juta. Maka hitunglah amortisasi menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Yaitu kita jawab rumus garis lurus yaitu nilai dibagi masa manfaatnya. Jadi 120 juta dibagi 4 tahun, maka hasilnya sebesar 30 juta per tahun. Jadi jurnalnya yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 30 juta. Lalu saldo menurunnya, yang A tahun ke-1 50% dikali 120 juta, maka hasilnya 60 juta. Jadi jurnalnya yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 60 juta. Pada tahun kedua, 50% dikali 120 juta dikurang 60 juta, maka hasilnya 30 juta. Jadi, jurnalnya yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 30 juta. Pada tahun ketiga, 50% dikali 60 juta dikurang 30 juta, maka hasilnya 15 juta. Jadi, jurnal yang kita pakai yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 15 juta. Pada tahun keempat, 50% dikali 30 juta dikurang 15 juta, maka hasilnya 7 juta 500. Jadi jurnalnya beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 7 juta 500. Pada tahun kelima, sisa nilai aktivanya sebesar 7 juta 500. Jadi jurnalnya beban amortisasi pada aset tak berwujud sebesar 7 juta 500. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.